jelas ya. Meskipun akan diri semesta yang utarakan ini sekarang realisasi pada segera dulu memang dia sempat menjadi kemampuan seseorang yang keluarga sehingga bisa juga masih isolasi sehingga dia bisa bebas berluasa untuk merealisasikan perasaan cinta. Nah, di sini saya penjelasan tentang realisasi yang akan dijelaskan tentang jelas itu akan saya sekarang yang dijelaskan itu uh, namanya saksikan semua apa yang dia tapi dia harus ini dulu scan dulu maksudnya ya sampai jadi dia harus bisa mengambil kendali siap untuk dan keinginannya semua ada caraan dari hati ke hati ya dari orang cara kalian kesulitan untuk ambil dari masalah kalian ya jadi rata-rata ya kalau misalkan lagi bicara lagi si lagi beradu argumen sini sering sekali ada kesalahpahaman cekcok ya sehingga mungkin mengenalkan ya perselisihan ya antara kalian dan bantu kalian untuk cari solusi ya terus komunikasi yang intens dan juga keinginan-keinginan kalian dalam kalian selama ini semuanya akan diungkapkan oleh perasaan dia ya. Dia akan mengungkapkan sebagai perasaan dia ke kamu dan ada peluang lebih besar kalian saling mempelajari keinginan masing-masing ya baik kamu ya dia itu pelajari tentang kalian ya daripada memendamnya sampai di dalam sini akan ada kejujuran apa yang dirasakan dan apa yang kamu juga tentang perasaan selama ini ya bisa diabaikan oleh kita atau tidak diterima dalam suatu hubungan apalah ya pokoknya masalah apapun yang sempat tidak terselesaikan atau ujung-ujungnya jadinya bertengkar itu aku di sini akan ada cerahan ya akan ada solusi bisa
dia berharap bisa mengganti cita-cita. Em, Bahkan aku lihat di sini siapa dia sebenarnya, ya, siapa dia itu sembunyikan dari orang sebelum siapa dia hasil exception. Oh, aku adalah pengalih rasa sakit hati. Aku tahu aku adalah pengalih rasa sakit hati. Jadi gini, eh, kamu itu sempat pernah luka hati ya, sakit hati gara-gara seseorang ya, dan gitu ya. Dan ketika kamu hadirkan dia, dia kayak pengobat rindu, maksudnya pengobat rasa sakit hati dari masa lalu, masa lalunya kamu di sini, dia kayak pengobat masa, masa lalu, masa kelam. Sebenarnya dia tahu sebenarnya punya perasaan ke dia, dan kamu dengan sakit hati, entah datangnya dia, entah dia hadir dengan kita, dia mampu pertahanan hati. Dan sekarang ini sedikit-sedikit tahu kan dia kenapa. Terus kayak dia berharap dia masih bisa baik ya, karena selama itu dia sering mengabaikanmu baik, karena dia paling tidak itu kamu, dia tidak menunjukkan kasih sayang. Sejujurnya cintaimu sangat ya, dia sangat mengenal. Dia sangat mengenal. Di kartu tarotnya, di kartu pertama itu ada Seven of Cups dan itu reverse ya, berarti orang ini akan ada pertanda bahwa dia akan menghilangkan ya, apa rasa sakit di masa lalu dari hubungan, karena berarti kalau aku melihat orang ini tuh sekarang sudah memikirkan kemana arah hubungan kalian ini mau dibawa, ya. Dan apa yang sebenarnya kalian inginkan satu sama lain, dan aku lihat di sini pun dia tahu sebenarnya apa yang sebenarnya kamu inginkan tentang komitmen, tentang keseriusan dalam hubungan ini, mau dibawa kemana hubungan ini. Sebenarnya dia tahu keinginan kamu dalam hubungan ini serius ya, gitu. Bukan cuma untuk ya, hanya sekedar pajangan gitu ya, atau ya hanya untuk sekedar ya, main-main gitu. Aku lihat sebenarnya dia tahu gitu ya, sehingga orang ini tuh sekarang sudah memikirkan tentang tujuan hubungan ini mau dibawa kemana ya. Terus itu aku lihat akan ada kejelasan yang dibutuhkan untuk mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu selama ini hubungan kalian ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal atau masalah-masalah yang belum terselesaikan atau yang menjadi kontradiksi di antara hubungan kalian ini, yang menjadi masalah di hubungan kalian, aku lihat dia ingin menyelesaikannya ya. Ada yang ada kesalahpahaman atau ada apa ya, ada pertentangan atau apapun yang akhirnya membatasi atau menghalangi hubungan kalian ini. Aku lihat di sini em, orang ini tuh pengen membuatnya lebih jelas, dan dia tidak mau lagi menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua, atau masalah-masalah apapun. Karena aku lihat di sini kayak dia itu sudah tidak mau lagi kayak diam-diam mencintai kamu, atau diam-diam tidak melakukan apapun untuk kamu. Karena kalau aku lihat di sini dia ingin memastikan hal-hal dalam
merealisasikan keinginan sesungguhnya kamu, dan dia akan mencoba membuat penjelasan tentang hubungan kita ini seperti apa bentukannya, seperti apa tujuannya. Ya, dia tidak mau membiarkan masalah di antara kalian berlarut-larut sampai-sampai tidak terkendali, atau bahkan sampai kamu akhirnya muak dan memilih move on. Dia takut sekali kamu akan move on dari dia. Karena gini, kayaknya selama ini kamu selalu banyak apa ya, kayak menuduh dia atau menjudge dia tentang hal-hal yang ya baik itu benar atau tidak adanya kebenaran di dalamnya itu, tapi intinya kamu kayak sudah mencap dia bahwa misalkan dia tukang selingkuh, misalkan dia uh, seorang pasangan yang tidak pernah hadir di dalam hubungan gitu ya, sering mengabaikan kamu, dia tuh kayak udah dicap jelek gitu loh sama kamu. Nah, orang ini tidak mau lagi membuat otak kamu tuh hanya berperspektif tentang dia yang seperti itu. Dia pengen punya apa ya, di mata kamu itu dia itu pasangan yang sempurna, itu pasangan yang selalu berdedikasi untukmu gitu loh. Nah, jadi kalau aku lihat di sini dia pengen banget untuk berbicara dengan kamu ya, uh, bertatapan dua mata apa sih namanya bahasa itu ya, intinya hanya untuk kalian berdua ya, pengen itu kalian berdua ngopi santai gitu, ngobrol bareng-bareng ya tentang eh, apa kendala dan masalah yang membuat kalian akhirnya itu sampai menjudge dia seperti itu. Terus itu ya dia akan menceritakan penjelasan juga tentang kenapa kamu sampai berpikir bahwa orang ini tukang selingkuh, orang ini kerjaannya apa namanya itu hilang-hilangan terus, tahu-tahu selingkuh seperti itu ya. Ada judge yang kamu tanamkan di otak kamu tentang si dia ini yang buruk-buruk gitu loh. Nah, itu ingin dia bicarakan ke kamu, ingin dia perjelas ke kamu, ingin dia berikan pernyataan ya ke kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, bahkan dengan lugas dan jujur ya. Em, dan kalaupun ada gitu ya pengaruh dari orang-orang luar kalian yang mengatakan kalian tidak cocok atau kalian tidak bisa bersama atau apalah, aku lihat di sini dia sudah tidak peduli lagi ya. Eh, dia sudah yakin dengan perasaan dia ke kamu, dia sudah mantap memilih kamu, so dia nggak mau lagi mendengarkan omongan orang yang apa ya, menurut dia itu hanya menjadi penghambat kalian ya, justru malah membuat hancur hubungan kalian aja. Orang ini orang yang pemilih ya, dalam mencari pasangan, orangnya sangat punya style tinggi kalau tentang karakter pasangan. Tapi orang ini juga sejujurnya sangat menghormati ruang pribadi dan sangat menghormati batasan dari pasangan ataupun siapapun ya. Nah, orang lain pun dia sangat menghormati batasan-batasan. Jadi orang ini nggak suka kepuan, orang ini nggak suka ikut campur dalam masalah orang lain. Dia hanya fokus pada masalah dia, dan masalah yang memang penting menurut dia harus dia selesaikan, yang menurut dia itu apa ya, ada campur tangan dari dianya gitu loh ya, masalah itu. Sehingga orang ini nggak suka ikut campur urusan orang yang memang bukan milik dia gitu masalah. Orangnya juga aku lihat di sini memang eh, orangnya canggung, orangnya canggungan gitu ya, nggak mudah bergaul sama orang, nggak mudah terbuka dengan orang, nggak mudah apa ya, nggak mudah mencair gitu ya dengan orang, membaur gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini juga tidak suka untuk menunjukkan kasih sayang dia di depan umum ya. Aku akan ngerasa kayak apa ya, orang itu kayak fullback gitu loh, kayak sih namanya, hmm, kayak cuek-cuek gitu loh ya, kayak kayak butuh nggak butuh. Terus itu juga aku lihat orang ini humoris ya, orang ini humoris. Terus itu juga aku lihat dia juga bisa loh setia, orang ini setia kalau bisa. Terus itu
orangnya juga baik hati, orangnya sangat penyayang, kasih sayang juga sama kamu, kayaknya sayang banget loh sama kamu ya. Cuman malah gini, orang ini kayak melambangkan seorang wanita ya, atau pria, di sini ada queen makanya aku ngomong wanita ya, bisa wanita atau pria yang melambangkan bahwa seseorang yang berada di dalam hubungan atau komitmen tapi tetap menunjukkan kemerdekaan atau kebebasan yang datang dalam bentuk kayak lajang gitu. Jadi walaupun kamu berkomitmen dengan orang ini tuh punya jiwa bebas. So dia kayak nggak mau terlihat bahwa dia itu terikat oleh seseorang atau sesuatu, sehingga mungkin kamu akan merasa hmm, apa ya, kesel sedikit ya, karena dia akan berlaga seolah-olah dia lajang gitu loh. Padahal dia ada kamu kayak gitu. Makanya di sini um, mungkin kamu sampai menjudge dia tukang selingkuh ya gara-gara ini ya, gara-gara kalian punya suatu hubungan, punya komitmen, punya ikatan, tapi gayanya tebar pesona kemana-mana kayak gitu ya, pengennya terlihat lajang gitu. Makanya kamu punya perspektif seperti ini terhadap si dia. um, End of sword, berarti kalau aku lihat di sini hubungan kalian kayak sudah ada perpisahan, sudah ada perceraian, bahkan aku lihat juga ada rasa benci di sini ya, ada rasa sudah putusnya suatu ikatan di antara kalian ya, karena adanya apa namanya, masalah yang cukup serius di sini, mungkin gara-gara tentang pengkhianatan atau ketidaksetiaan dari orang ini atau kebohongan ya, atau apalah ya, pokoknya ini masalah cukup serius kalau aku lihat. um, Terus itu juga kalau aku lihat mungkin juga orang ini terlalu dramatis gitu ya, terlalu mendrama, dia kayak dia yang buat masalah tapi dia yang mendrama, dia yang uh, berlaga seperti seolah-olah dia adalah korban untuk mendapatkan perhatian kamu kembali gitu loh, untuk mendapatkan perhatian kamu. Tapi aku lihat di sini kamu kayak sudah tidak peduli, oh dia kayak mana juga kamu nggak mau pedulikan dia lagi gitu loh ya, karena kamu sudah lelah dengan sikap dia, sudah capek dengan tingkah laku dia yang mungkin suka selingkuh terus gitu, suka bohong terus gitu, dan kamu sudah capek memaklumi dia terus, yang memaafkan dia terus, mungkin kamu sudah capek, sehingga kalau aku lihat di sini drama-drama yang telah dia buat mendapatkan perhatian kamu lagi itu nampaknya gagal ya, gagal untuk mengubah perilaku kamu, um, bisa perhatian lagi ke dia, untuk memaafkan dia lagi, itu kayaknya itu udah hanya apa ya, cerita belaka kayaknya seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat apa ya, kalau misalkan dia ini tidak segera bertindak atau mencari solusi yang hubungan kalian, nampaknya hubungan ini benar-benar akan kehilangan kendali ya, kamu mungkin benar-benar akan pergi dari dia kalau dia tidak segera bertindak di hubungan ini ya, untuk mencegah kamu pergi. Ya kalau aku lihat dia mulai ketar-ketir sekarang, mulai bingung ya, harus gimana nih tindakan yang harus dia ambil gitu ya, karena di sini kan kamu menginginkan kepastian, kamu menginginkan adanya kejelasan di hubungan ini, kamu siapa bagi dia gitu ya, ini hubungan mau dibawa kemana gitu. Sedangkan kalau aku lihat di sini dia itu kayak belum ada kemampuan atau belum ada kepercayaan diri atau belum siap untuk memberikan kepastian atau komitmen ke kamu. Tapi sedangkan kamu di sini sudah terburu-buru menginginkan itu semua, menginginkan adanya kejelasan siapa dirimu bagi dia, komitmen ini mau dibawa kemana, hubungan ini mau ke arah mana gitu ya. Jadi aku lihat dia di sini kayak kayak didorong oleh kamu gitu ya, kayak didorong oleh keadaan gitu kan ya, didorong oleh keadaan untuk ayo, kalau nggak mau memberikan kejelasan, nggak mau memberikan apa namanya effort di hubungan ini, aku konsekuensinya akan kehilangan si dia gitu. Maksudnya si dia ya, orang yang kita fokuskan ini itu akan kehilangan kamu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini sudah mulai berpacu nih jantungnya gitu ya, sudah mulai khawatir, ketar ketir,
lihat ya sosial media dia, atau ya lihat-lihat dia gerak-gerik dia sudah mulai nggak apa ya, nggak betah untuk diem-diem gitu ya. Mungkin kalau aku lihat sih sebenarnya dia masih sering stalkingin kamu, jadi mungkin akan terlihat sekali bentukan kegelisahan dia ya, kalau misalkan di sini kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, atau mungkin kalau misalkan kamu diblokir oleh satu, misalnya diblokir nomor handphonenya, ya coba aja lihat di Instagramnya, kalau misalkan masih diblokir, um, oke, mungkin kamu bisa lihat dari gerak-gerik dia secara fisik. Kalau misalkan tidak bisa secara fisik ya ya udah sabar aja. Ya bisa jadi dari teman ya, kalau tanya-tanya ke teman-teman dia. Oke, intinya di sini kalau aku lihat saat ini ya, ketika kamu memilih untuk move dari dia, pergi dari dia, dia mulai ketakutan. Nah itu tadi, dia harus bisa menahan kamu, tapi cara menahan kamu adalah kamu hanya menginginkan tentang kepastian hubungan ini. Jadi dia mau nggak mau, eh, kalau masih mau dengan kamu ya harus memberikan kepastian, kalau nggak mau ya dia akan kehilangan kamu. Ini aku lihat kamu tegas banget deh ya, sangat tegas dan keras sekarang ya, benar berani untuk apa ya, bertindak gitu. Karena aku lihat juga sejujurnya di sini baik kamu ataupun dia sebenarnya ya masih ada rasa suka, cuman karena ini strain kamu itu mulai berapi-api gitu ya. Ini hubungan mau kemana sih, kamu mungkin sudah mulai jengkel gitu ya, nggak pernah ada kepastian di hubungan ini, sehingga kamu sudah mulai terbawa emosi, ingin adanya kejelasan di hubungan ini, sehingga kamu nampak kayak berapi-api untuk menunjukkan hubungan ini tuh sebatas apa, sekuat apa, ini aku ini siapa kamu gitu ya. Kamu pengen menunjukkan kejelasan aku ini bagi kamu tuh siapa, ada nggak komitmen, ada nggak ikatan, ada nggak kepastian gitu ya, kalau aku lihat dari kamu. Sedangkan orang ini tuh aku lihat dia sangat sangat menggebu-gebu sekali perasaan cinta dia ke kamu, cuman kayak apa ya, tertahan gitu loh ya, tertahan. Di bentuk hubungan ini tuh sebenarnya hubungan yang kuat secara batin ya, secara perasaan itu kuat banget, cuman memang masih ada rentan terhadap kayak ledakan kebencian, kecemburuan, dan emosi yang kuat di dalamnya, sehingga gampang apa ya, gampang tiba-tiba apa ya, tiba-tiba meledak gitu loh, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba em, apa, merasa sakit hati kayak gitu, tidak enak, tidak nyaman seperti itu, dan perasaan itu tiba-tiba gitu ya. Ini gimana nih aku harus ngomongnya, hmm, jadi gini, di hubungan kalian ini kan ada kekurangan dan ada kelebihan ya sejujurnya, jadi nggak seutuhnya ini kesalahan dia ya, nggak seutuhnya juga ini kamu selalu benar, tidak. Tapi sejujurnya di sini dia tahu banget, dia paham banget tentang kegelisahan kamu, kecemasan kamu, keinginan kamu atas kejelasan hubungan ini, sebenarnya dia tahu. Terus itu juga saat ini tuh kamu memang lagi emosional ya, kamu lagi marah banget ya, karena ya mungkin sudah bertahun-tahun hubungan ini dijalani tapi nggak ada kejelasan tentang hubungan ini mau dibawa kemana, kamu itu sejujurnya siapanya dia, atau mungkin bahkan belum ada suatu komitmen yang dia ucapkan untuk kamu, atau janji yang terrealisasikan ke kamu gitu ya, dari selama ini kalian menjalin hubungan gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia tahu ya, semuanya itu dia tahu, kegelisahan kamu, kecemasan kamu, keinginan kamu untuk adanya kejelasan di hubungan ini, tahu. Dan ya dia juga tahu saat ini tuh kamu benar-benar lagi emosional banget, jadi aku lihat dia ingin memahami terlebih dahulu ya, kegelisahan, kecemasan, jadi aku lihat empatinya dia ini adalah untuk eh, apa ya, memahami keinginan kamu, kecemasan, ketakutan, terus itu ingin adanya kejelasan. Nah dia juga sedang cari solusinya, maka dari itu um, aku lihat di sini dia lagi kalang kabut, kebingungan ya, karena
ini lagi nyari solusi. Kalaupun dia akan memaksakan kehendak dia atau kehendak kamu untuk segera diberikan kejelasan oleh dia, sedangkan keadaan dia aja belum siap, ya, belum ada yang bisa dia benar-benar berikan untuk kamu, gitu ya, dan dia cuman apa ya, kayak modal nekat, itu takutnya justru malah lebih membuat kamu apa ya, membuat kamu lebih marah gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini, orang ini tuh kayak belum ada kesiapan. Atau lebih tepatnya gini deh, orang ini tuh keadaannya tuh belum baik gitu loh, ya, untuk memberikan tanggung jawab, untuk bertanggung jawab ke kamu itu kayaknya belum mampu. Makanya orang itu cinta tapi diem, apa ya, tidak merealisasikannya, karena masih di dalam diri dia pun dia masih kebingungan gitu loh, masih ada rasa ketakutan juga untuk masa depan dia akan seperti apa aja dia mungkin nggak tahu gitu loh, ya, masa depan dia akan baik-baik saja aja nggak tahu gitu. Sedangkan di sini kamu sudah mulai ketar-ketir tentang hubungan ini mau dibawa kemana, dan dia pun nggak bisa untuk menjawab rasa kekhawatiran kamu ini karena dia pun aja bingung untuk masa depan dia itu seperti apa, jadi dia masih nggak tahu gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini dia benar-benar wah, kalut banget ya pikirannya itu. Kamu sudah energinya itu sudah mulai mendesak dia, tapi dia juga didesak oleh keadaan. Jadi kayak itu kayak dihimpit oleh banyak masalah gitu loh, ya. Kalau aku lihat di sini kayak ya mungkin sebentar lagi kayak tinggal meledak gitu ya, ya kayak balon kamu himpit gitu ya, tinggal meledak gitu. Itulah keadaan dia sekarang, ya, benar-benar yang sekalut itu, sebingung itu, ya, dan sepanik itu. Dia nggak mau kehilangan kamu tapi dia juga nggak bisa untuk segera memberikan apa ya, kayak kejelasan atau komitmen gitu, karena memang orang ini nggak bisa cuma sekedar berjanji atau omong kosong gitu. Orangnya itu memang kalau cinta ya dia realisasikan dengan tindakan gitu, ya. Jadi karena kamu di sini masih emosi, masih marah gitu ya, maka secara empati yang dia berikan ke kamu adalah oke, okay, dia akan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam hubungan ini agar kamu tidak lebih marah, ya. Kayaknya dia harus menunggu momen dimana kamu sudah mereda emosinya, ya, tentang keinginan kamu yang menggebu-gebu itu untuk diberikan kejelasan, ya. Jadi kalau aku lihat orang ini sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan kejelasan ke kamu, ya, tentang situasi dia, tentang keadaan dia, tentang komitmen ini, tentang hubungan ini mau dibawa kemana, masa depan hubungan ini mau dibawa kemana, itu juga sedang menunggu amarah kamu reda dulu, ya. Intinya itu dulu sih dalam jangka waktu pendek ini, yang dia pikirkan adalah menunggu amarahmu reda gitu loh, ya, kalau aku lihat. Hmm, kemudian aku lihat karakter orang ini adalah orang yang kuat, orang yang mandiri, ya. Jadi sebenarnya dia ini banyak sekali masalah tapi harus dia tanggung sendiri gitu loh, ya. Bahkan masalah keluarga dia pun kayaknya dia yang menanggung gitu loh, ya. Entah mungkin dia ini bisa jadi pengganti seorang ayah, ya, jadi mungkin dia ini pengganti seorang kepala keluarga sehingga masalah keluarga pun harus dia yang menyelesaikan gitu loh, ya. Aku lihat orangnya kuat, orangnya mandiri, bahkan aku lihat orang yang tahu tentang seberapa percaya diri dia terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri dia sendiri. Orangnya ramah kalau aku lihat di sini, bahkan orang ini orang yang sangat dihargai oleh banyak orang, ya. Jadi orang-orang sekeliling dia itu aku lihat banyak yang menghargai dia, ya. Orang yang nggak diremehkan sih jadi orang. Terus itu juga orang ini punya kepribadian yang ramah, terus itu orangnya ini gampang bisa menarik perhatian banyak orang sekitar dia.
terus itu juga orangnya percaya diri ya, bahkan aku lihat dia tidak pernah merasa tidak aman tentang diri sendiri ya. Terus itu juga dia kayak nggak pernah juga ngerasa tidak apa ya, tidak aman tentang hubungan dia bersama kamu ya. Dia masih ada rasa optimisme ya, tetap optimis walaupun sejujurnya sempat ragu gitu ya, apakah ia bisa dia mau menanggung hubungan ini tuh dengan tanggung jawab penuh gitu ya. Padahal keadaan dia ya sedrop ini gitu ya. Tapi aku lihat masih ada keyakinan dari dia. uh, dan aku lihat di sini dia pengen kembali untuk menarik kamu bersama-sama menghirup udara segar dalam hubungan kalian ya. Kayak mungkin dia akan mengajak kamu berpergian atau bertemu atau ya menikmati suasana baru ya bersama kamu. Intinya di sini kayak pengen refreshing gitu, refresh juga hubungan ya yang aku lihat sudah lama nih kayaknya apa penuh dengan kabut, aku lihat penuh dengan masalah, jadi kayaknya udah mulai bumpet gitu ya otak dia tentang hubungan ini yang nggak ada kejelasannya, nggak ada perkembangannya. Terus itu juga aku lihat di sini hmm, dia sudah nggak mau lagi terganggu dengan pikiran-pikiran orang lain tentang penilaian-penilaian mereka ke hubungan kalian ini, walaupun itu orang terdekat dia gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang sudah ada keyakinan dari dia, orang yang memang dia pilih, orang yang memang dia cintai, orang yang memang dia inginkan itu cuma kamu ya. Jadi orang yang aku lihat orang ini percaya diri terhadap kamu, cuman memang keadaan yang membuat dia kayak belum bisa merealisasikan segalanya. Itu aja sih ya, perasaan dia sebenarnya sekarang lagi kalang kabut, pusing banget, stres banget ya, frustasi banget tentang hubungan ini, tentang keadaan dia secara pribadi, belum lagi masalah keluarga, masalah karir, keuangan ya. Jadi kayaknya semua beban di hidup dia dan di keluarga dia itu dia yang nanggung ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau bacanya itu udah bisa dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah, berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.